Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita hari ini materinya kita bahas tentang Wheatstone Bridge atau jembatan Wheatstone. Wheatstone Bridge ini digunakan untuk mengetahui suatu nilai resistor yang dia ada 3 resistor yang sudah diketahui. Lah nilai resistor keempatnya itu berapa agar rangkaiannya tetap seimbang kayak gitu. Jadi intinya misalkan ada R1, R2, R3, RX. RX itu dicari, tapi R1, R2, R3 sudah diketahui. Lah, tujuannya apa? Kok dipakai Wheatstone Bridge ini? Tujuannya agar rangkaiannya itu tetap pada kondisi seimbang. Nah, alat yang untuk digunakan mengetahui keseimbangan pada Wheatstone Bridge ini kita menggunakan galvanometer. Kalau rangkaiannya seimbang, maka pada galvanometer itu akan terukur nilai arusnya 0, nilai tegangannya juga 0. Nah, dari sini kita mau tahu kegunaannya Wheatstone Bridge itu untuk apa. Wheatstone Bridge itu digunakan untuk pengukuran suatu tahanan atau resistor atau hambatan atau tahanan yang nilainya itu relatif kecil. Nah, misalkan untuk deteksi kebocoran dari kabel, korsleting, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk praktikumnya nanti kita praktikum langsung pakai modul yang ada di lab. Karena modul yang ada di lab itu kita bisa lihat langsung. Ada 3 resistor yang sudah paten, kita ingin menyeimbangkan, dibuat seberapa nilai resistor keempat, kayak gitu. Cuman di sini saya mau bahas seperti ini. Contoh rangkaiannya. Jadi untuk contoh rangkaian secara matematikanya, kalau secara praktek kita secara teorinya kita bisa selesaikan seperti ini. Jadi misalkan ada rangkaian R1, R2, R3 yang dicari RX. Jadi R1, R2, R3 ini diketahui nilainya, yang ditanyakan nilai RX. RX-nya berapa kayak gitu. Nah, sedangkan keempat resistor ini memiliki sumber tegangan VA sama VC. Nah, disinilah kita mau mengetahui berapa nilai RX-nya. Kalau secara cepat kita bisa menyelesaikan dengan rumus R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Jadi yang hadap-hadapannya ini yang dikali. R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Jadi kalau ditanya Rx-nya aja, kita tinggal kalikan R2 kali R3 per R1. Itu cara cepatnya. Nah, bagaimana cara menjabarkannya agar rumus cara cepat itu kita ketahui benar enggaknya? Caranya seperti ini. Jadi rangkaian ini ekuivalen sama dengan ini yang dibuat bentuk kotak gini. Jadi R1 dibentangkan ke R3, R2 dibentangkan ke Rx. Kalian perhatikan ketika kita mengetahui satu rangkaian punya titik percabangan seperti ini, kita bisa gunakan persamaan hukum Kirchhoff arus, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi I1 itu sama dengan arus masuknya. Nah, arus keluarnya itu yang keluar percabangan. I3 sama IY. IY ini maksudnya iya galvanometer. I-nya galvanometer. I-nya galvanometer kalau keadaan seimbang dia harus sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat persamaan satu arus input sama dengan arus output, di mana arus input adalah I1 sama dengan IY plus I3. I1-nya
I1 I sama dengan V per R, berarti VB min VA. Kenapa kok bisa VB? Nah, di sini galvanometer pada titik setimbangnya di sini kita perhitungkan di mana nilai I-nya adalah IY sama dengan 0, nilai tegangannya adalah VB, nilainya sama dengan persamaan satu arus input sama dengan arus output. Nah, arus inputnya I1, arus outputnya I plus I3. I plus Nah, ini kita masukkan I sama dengan V per R. V-nya punyanya I1 ini VB dikurangi VA per R1. I-nya sama dengan 0. Nah, I3 dari mana I3? VC min VB per R3. Sehingga kita bisa memperoleh karena VB sama dengan 0, berarti ini kita masukkan nilainya 0. Min VA per R1 sama dengan VC per R3. Gitu. Untuk persamaan yang kedua, arus inputnya adalah I2 ditambah IY sama dengan arus output. Arus output X. Nah, kita input di sini I2 sama dengan VB min VA. Jadi sebelah kanan kurangi sebelah kiri per R2. Ditambah IY 0. IX-nya VC min VB per RX. Kayak gitu. Jadi kita bisa peroleh persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ditulis lagi, min VA per R1 sama dengan VC per R3. Min VA per VC sama dengan R1 per R3. Nah, yang persamaan kedua, min VA per R2 sama dengan VC per RX. Sehingga min VA per VC sama dengan R2 per X. Ruas kiri punya min VA per VC, ruas kanan punya min VA per VC, berarti kita bisa tuliskan bahwa R1 per R3 sama dengan R2 per Rx. Nah, Rx sama dengan R2 kali R3 per R1. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa rumus cara cepatnya itu benar. R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Kok bisa seperti itu? Asal-usulnya dari persamaan ini. Nah, kalian kalau ada pertanyaan silahkan kita mau diskusikan bersama. Jadi di sini intinya jembatan Wheatstone itu digunakan untuk mencari nilai Rx, di mana Rx itu saat tiga resistor yang lain diketahui, resistor keempat tidak diketahui. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang masih bingung silahkan. Sudah paham atau masih bingung atau mau bertanya silahkan. Jadi intinya Wheatstone itu digunakan untuk mengetahui nilai Rx-nya ini seberapa. Nah, kalau misal R1, R2, Rx ketahui, yang ditanya R3, kayak gitu, boleh nggak? Ya boleh aja.
Berarti rumusnya langsung yang bersebangan R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Sehingga R1 kali Rx per R2 itu sama dengan nilai dari R3. Jadi cara cepatnya untuk persamaan dari Wheatstone-Bridge ini, cara penyelesaiannya, yang berhadapan ini dikali itu sama dengan komponen lain yang berhadapan. Jadi R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Jadi kalau 3 diketahui, 1 ditanyakan, itu bisa diselesaikan dengan mudah. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Bu, izin bertanya. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita selesai kuliahnya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi pengerjaannya tanpa persamaan 1 dan persamaan 2 itu boleh, Bu. Maksudnya kalau nggak pakai persamaan 1 dan 2 itu bisa langsung dikerjakan dengan cara yang tadi, yang Bisa. Pakai cara cepat tadi bisa. Nah, persamaan 1 persamaan 2 itu saya tunjukkan untuk membuktikan dari mana asal-usul rumus itu, kayak gitu. Kalau langsung dikerjakan pakai rumus yang ini, R1 per R3 sama dengan R2 per Rx, ini ya boleh yang memang rumus akhirnya itu. Nah, cuman saya jabarkan tadi ke persamaan R1 sama persamaan 2 ini untuk membuktikan kalian bahwa rumus cepatnya ini ternyata benar kalau ditinjau dari penyelesaian Rafael ini. Langsung ke intinya ini boleh, misalkan yang ditanya R1, berarti R1 sama dengan R2 kali R3 per Rx, itu boleh. Kalau ditanya R3 berarti R1 kali Rx per R2, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan kalau ada pertanyaan. Num, maaf, Ya, gimana? bikin screenshot yang rumus simpel tadi, Bu. Ini, ya. Yang saya Iya, Bu. Ya, boleh. Baik, sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, saya juga sudah tidak sabar untuk kuliah tatap muka. Nah, ini nanti pada kesempatan pertama pas hari Senin atau kita praktikum hari Selasa atau Rabu itu kita akan praktekkan ya yang ini Wheatstone ini. Untuk LMS-nya saya minta tolong di-approve ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo saya kasih kesempatan. Kalau sudah cukup ya berarti kita selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita mau bahas tentang praktikum yang Wheatstone Bridge. Untuk praktikum Wheatstone Bridge ini konsep keseimbangan yang digunakan kita pakai alat ukur DC ammeter. Jadi DC ammeter ini harus disetting pada
display range-nya mikroampere. Jadi biar nilai sekecil apapun, kalau misalkan dalam range mikro itu akan terbaca. Jadi ketika rangkaian ini dicek dan muncul nilai lebih besar atau lebih kecil dari 0, itu berarti Wheatstone bridge-nya tidak seimbang. Nah, dari rangkaian ini kalian bisa rangkai menggunakan komponen baterai, resistornya 3 sama potensiometer. Untuk potensiometer di sini kalian bisa ambil di peak device, ambil pot, keywordnya pot. Nah, di sini pilih yang pot HG. Kalau pot HG ini kalian bisa mengatur nilai persentasenya mau berapa persen. Kalau yang potensio biasa ini tidak bisa. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau yang potensio biasa itu tidak bisa diubah-ubah persentasenya seberapa. Tapi kalau potensio HG itu bisa diubah-ubah. Kalau ini diturunkan ya persentasenya turun, kalau ini dinaikkan persentasenya akan bertambah. Maksud dari potensio itu seperti ini, dia punya range maksimal, maksimalnya berapa? Ini bisa kita rubah, misalkan maksimalnya 1 kilo. Berarti nilai resistansinya berapa? 76% kali 1 kilo, kayak gitu. Kalau misalkan ini kita turunkan sampai pada nilai 50%, berarti nilai hambatannya adalah 50% dikali 1 kilo ohm ini. Berarti 50% kali 1 kilo, berarti 500 ohm, seperti itu. Kalau ini kita bisa rubah, range-nya misalkan kita buat 3K, berarti cara bacanya resistansinya seberapa? 50% dikali 3K, kayak gitu. Nah, pada studi kasus untuk praktikum kita, untuk Wheatstone Bridge ini ada R1, R2, R3 yang diketahui nilainya, terus disuruh mencari berapa nilai Rx-nya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ngitung, kalau Rx yang dicari, berarti cara menghitungnya R2 kali R3 sama dengan R1 kali Rx. Nah, berarti solusinya bagaimana? R2 kali R3 sama dengan Rx kali R1. Nilai Rx sama dengan R2 dikali R3 dibagi R1. Ketemu nilai Rx adalah 15 kilo ohm. Kalau sudah seperti ini, Rx-nya 15 kilo ohm, kita atur ini seberapa, kayak gitu kan. Misalkan ini kita buat 10% dari 150K, berarti sudah seimbang. Tapi kalau berarti 10% dari 150K adalah 15 kilo. Berarti hitungannya sudah benar, 15 kilo, kayak gitu. Nah, kalau yang misalkan ini kita rubah range-nya kita rubah, ini dibuat 30 kilo. Kalau kita play, ini ada nilai min 6667. Nah, ini artinya kalau min, nilai resistansinya kurang besar, perlu ditambahkan. Kalau pakai alat modul di lab, ini jarumnya bergeser ke kiri, berarti resistansi yang dipasang kurang besar, berarti harus kita tambah sampai berapa? Ya, sampai dengan 15 kilo ohm atau ini sampai mencapai 0. Nah, ketika ini sudah berlebih kayak gini, plus 10 ini, kalau di modulnya ini bergeser ke kanan jarumnya, berarti ini sudah kelebihan, harus dikurangi. Ini berapa persen? 53%. Nah, kita turunkan. Nah, ternyata kalau 50% dari 30K adalah 15 kilo ohm. Hitungan kita di sini juga 15 kilo ohm. Berarti jembatan ini sudah pada kondisi setimbang. Ada pertanyaan?
Silahkan kalau mau diskusi terkait praktikum yang ini. Paham semua? Sudah paham atau belum? Andrean, ada pertanyaan tidak? Aman ya, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti untuk praktikum yang ini kalian bisa kerjakan. Untuk sistematika laporan sama seperti sebelumnya. Untuk praktikum pada pertemuan sebelumnya kan dilaporkan juga, yang Weston ini juga dilaporkan lengkap dari judul, tujuan, sampai analisisnya juga detail. Renata, sudah paham atau masih bingung, Renata? Sudah, Bu. Oke. Jadi nanti silakan disimulasikan untuk dikerjakan. Kalau memang sudah paham, saya minta untuk on cam semua. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Faiz Maulana. Caranya menampilkan pot bagi tadi gimana? Cara menampilkan pot HG. Iya. Ya, biasa kamu ambil di pick device. Di pick device ambil, diketik pot gini. Terus di-scroll ke bawah, ini ada pot strip HG. Dipilih yang pot strip HG ini, nanti muncul gini. Nah, ini bisa diatur-atur naik turunnya. Terus ada pertanyaan lagi? Ya, Bu, terima kasih. Ya. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk materinya yang ini sudah diupload di YouTube toh, Bu? Oh, belum. Ya, saya kelupaan. Nanti saya upload bareng aja ya, teori sama praktek jadi satu video. Yang teorinya nanti saya taruh di awal-awal, terus yang praktek yang setelahnya ini ya. Ya, Iya, nanti, Bu, terima nanti kasih. sore insya Allah paling lambat ntar malam. Semuanya on cam. Bu Anu mau ambil fotonya untuk kehadiran. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah, terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran dalam kuliah saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.